Kembali bersama saya di channel Penjahit Muda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara untuk memotong celana kulot wanita dengan menggunakan poloi depan. Jadi untuk yang belum menyimak tabel ukurannya, teman-teman cek aja di video saya di sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk kebetulan yang saya buat di sini untuk pola kulotnya saya menggunakan standar dengan size S-nya. Jadi untuk di video itu saya sudah buatkan dari size XS sampai yang terbesar itu double XL. Nah, di sini untuk cara memotong itu sebenarnya sama aja teman-teman ya. Jadi mungkin saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya ketika kita membuat celana kulot itu dengan menggunakan poloi. Jadi seperti biasa di sini untuk bagian pinggang itu kita tulis nanti terakhir. Kemudian untuk bagian panjang kita tambah 4 cm. Di sini kita tambah 4 cm ya. Jadi hasilnya itu 95, nanti kita titik. Kemudian untuk pinggul kita tentukan nanti. Untuk bagian pisah di sini kita kurangin 8. Nah, 8 cm ini kan untuk bagian pinggangnya. Tapi jika teman-teman menggunakan pinggang itu 5 cm, jadi teman-teman bisa kurangin 10. Jadi semoga bisa dipahami. Jadi andai kata teman-teman menggunakan pinggang dengan lebar 3 cm, teman-teman bisa kurangin 6. Kalau teman-teman menggunakan pinggang 5 cm, teman-teman kurangin 10. Tapi untuk standar bagian pinggang itu kurang lebihnya itu 4 cm. Jadi saya kurangin 8. Semoga bisa dipahami. Jadi ini adalah ban pinggang 4 cm. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian setelah kita kurangin 8, kemudian kita bagi 2. 59 kita kurangin 8 itu 51. 51 kemudian kita bagi 2. Itu 25,5. Kemudian kita kurangin 6 cm. Kita kurangin 6 cm. Jadi di sini hasilnya itu 19,5. Kemudian untuk bagian paha seperti biasa kita kurangin aja 4 cm. Jadi 32 kita kurangin 4 itu hasilnya itu 28. Nah ini untuk bagian paha. Kemudian ini adalah bagian pisah. Dan untuk bagian panjang adalah yang saya garis 2 ini. Kemudian untuk bagian tengah dan bagian bawah kita kurangin masing-masing 2 cm. Jadi 28 kita kurangin 2 itu hasilnya 26. Kemudian untuk bagian bawah 26 kita kurangin 2 itu hasilnya itu 24. Nah nanti bagian ini untuk bagian paha, tengah dan bagian bawah kita titik asnya. Oke, sampai sini mungkin jika teman-teman masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Jadi jika video sebelumnya tuh saya lebih detail, saya tulis bagian satu persatu. Kita mulai untuk menghafal bagaimana ketika teman-teman sudah mulai bisa memotong. Jadi kita tentuin aja kurang lebih seperti ini. Dan teman-teman juga sudah tahu untuk rumus pisah, untuk kebiasaan saya itu hampir kurang lebih itu tidak ada yang meleset. Jadi kemarin sempat saya buatkan untuk pola celana jumbo. Jadi pisah itu hampir 80 cm. Jadi pisah yang kemarin saya buat untuk celana orang gemuk itu 78 dan hasilnya pun sama. Jadi di sini sudah yang saya beri garis 2 ini adalah bagian-bagian yang kita mulai menitik. Kemudian selanjutnya kita mulai untuk menyiapkan karton. Jadi teman-teman bebas ya. Di sini bisa menggunakan langsung ke kainnya atau bisa menggunakan karton. Oke, seperti biasa. Jadi yang membedakan antara video ini dengan yang membedakan video ini ketika kita memotong pola celana cewek dan celana cowoknya. Di sini sama ya, seperti biasa kita buat garis membentuk huruf L. Jadi kalau di hadapan kamera oke. Kemudian seperti biasa tadi panjang sudah kita tambahin 4 cm.
Jadi 91, kemudian kita tambah 4 cm, 95. Kita kurangin 3 cm. Nah, ini untuk bagian ban pinggang 8 cm. Biasanya kan tadi kan kita kurangin 4 tuh untuk ban pinggangnya. Tapi ketika kita mengukur bagian panjang, kita buatnya tuh dari 3 cm. Jadi 1 cm di sini adalah kampo untuk bagian pisahnya nanti. Semoga bisa dipahami. Nah, andai kata teman-teman mengurangin 10. Jadi ban pinggang itu kan 5 cm. Jadi teman-teman nitik itu dari angka 4 cm. Semoga bisa terlihat. Jadi karena di sini saya mengurangin bagian pisah itu ban pinggangnya 4 cm. Jadi saya menaruhnya itu di angka 3 cm. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita titik 3 cm. Kita taruh 3 cm dari garis bagian awal. Kemudian kita titik bagian panjangnya 91. Kemudian ketambahan 4 cm untuk bagian lipatan bawah. Kemudian kita titik juga bagian sebelahnya 3 cm. Kita titik 91. Kemudian kita titik 95. Di sini teman-teman pertemukan aja garis yang sudah kita titik tadi untuk bagian panjangnya. Kemudian sekarang kita menitik garis pisah. Pisah tadi sudah kita hitung. Pisah tadi 19,5 ya. Kita titik 19,5 dari garis paling atas. 19,5. Di sini semoga bisa terlihat. Jadi saya sebisa mungkin itu agar tidak ada bagian yang tidak tertangkap kamera. 19,5 kita titik dari garis paling atas. Garis paling atas ya, 19,5. Kemudian bagian sebelahnya juga sama, kita titik 19,5. Kemudian kita pertemukan garis. Nah, seperti ini. 19,5. Kemudian kita mulai menitik untuk bagian paha. Jadi paha di sini 32, kita kurangin 4. Jadi di sini sudah saya ingatkan, ini adalah setengah ukuran. Jadi sebenarnya itu paha itu 64, kemudian kita kurangin 8. Karena saya mengukurnya setengah, jadi 32 saya kurangin 4. Di sini kita sudah temukan tadi 28, kita titik bagian asnya. Jadi 28. Kita titik dari bagian garis yang bagian samping celananya. 28 kita taruh. Kita titik asnya 14. Kemudian bagian pisah depan kita mundurin 3 cm. Kemudian kita titik 28 nya. Semoga bisa dipahami. Jadi ini adalah 28 nya. Kemudian kita mundurin 3 cm untuk bagian lekuan pisah depan. Kita titik asnya. Kita menggarisnya dari bagian samping. Semoga bisa dipahami. Kemudian bagian atas juga sama. Nah, di sini teman-teman perlu diingat ya, nanti saya akan berikan keterangannya. Di sini kita titik dulu 28-nya. Seperti biasa kita buat Kita buat garis bantu. Kemudian untuk dengan ploi, teman-teman mundurin 4 cm. Jadi kalau kebiasaan saya kan saya mundurin 5 cm. Nanti saya akan berikan. Jadi kalau tanpa ploi, teman-teman mundurin 5 cm. Tapi kalau teman-teman buat karet full, biasanya itu kita buat sejajar dengan bagian sininya. Jadi kalau kita menggunakan karet full, biasanya itu kita mundurin aja 3 cm. Kemudian kalau biasa ketika ini kita buat ploi 2, kita mundurin 4 cm. Tapi kalau teman-teman yang tanpa ploi bisa mundurin 5 cm. Nanti saya akan berikan sedikit keterangan. Kemudian kita titik asnya sama. Nah, begitupun dengan bagian sebelahnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanpa ploi, di sini kita buat pinggul 1,5 cm. Yang saya tunjuk ini. Tapi karena ini kita membuat ploi, jadi kita mempergunakan itu garis yang bagian pinggirnya. Begitupun dengan ketika kita menggunakan karet keliling, itu kita garisnya dari bagian sini. Nah, sekarang kita mulai untuk menggambar bagian ploinya. Di sini
sama, kita pertemukan dulu ya. Bagian yang kita mundurin 4 cm ke bagian pisahnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan beri keterangan sedikit. Tadi turun ini adalah bagian pisah ya. Pisahnya tadi 19,5. Kemudian ke sana tadi bagian pahanya tadi 28 ya. Kita titik asnya. Kemudian kita mundurin 3 cm. Sekarang kita mulai untuk menggambar ploynya. Di sini titik as saya gunakan spidol merah. Semoga bisa terlihat titik as ya. Nah, biasanya nggak saya gambar seperti ini. Tapi untuk memperjelas ketika saya menggambar ploy, maka saya buat asnya ini. Nah, sekarang kita mulai untuk menggambar bagian ploy depannya. Nah, dari titik as ini teman-teman majuin 3 cm. Semoga bisa dipahami. Dari titik as teman-teman majuin 3,5 cm. Kemudian kita titik tengahnya. Jadi ploy ini kita buat 1,5 ke samping dan 1,5 ke bagian depan. Di sini semoga bisa terlihat. Kemudian sama bagian bawah, dari titik as kita majuin 3 cm dan kita titik bagian tengahnya seperti ini. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang kita majuin 1,5 cm, teman-teman buat garis lurus. Di sini untuk perumpamaan. Nah, bagian atas kita buat lincip seperti ini. Oke, kemudian bagian sampingnya juga sama. Nah, jadi bagian yang lebih nongol ini adalah bagian as ploy, kalau kita bilangnya ya, as ploy. Nah, as ploy depan. Nah, sekarang dari as ploy depan, teman-teman mundurin 7 cm. Nah, seperti ini. Teman-teman mundurin 7 cm. Teman-teman mundurin 7 cm. Di sini sama. Kita mundurin dulu 7 cm. Kemudian kita pertemukan. Di sini, ini as pada ploy bagian sebelahnya. Nah, seperti ini. Kemudian sama 1,5 cm kita titik di as ploy. Semoga bisa dipahami. Jadi di sini juga as ploy. Nah, ini adalah as ploy ya. As ploy 1 dan as ploy 2. Dari as ploy kita taruh 1,5 cm ke bagian depan dan 1,5 cm ke bagian samping celana. Nah, seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami. Mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Jadi untuk ploy sendiri itu kalau kita membuat 1 cm itu kurang kelihatan teman-teman ya. Jadi untuk ploy ini sengaja saya buat 3 cm tapi kita lipat 2, jadi 1,5 cm 1,5 cm. Nah, sekarang kita nggak perlu menentukan bagian pinggangnya. Jadi kita ukur dulu berapa sisa pinggang bagian yang sudah kita beri ploy. Jadi caranya di sini adalah teman-teman ukur dari bagian garis ini. Dari garis ini yang sudah kita garis turun, kita ukur. Nah, di sini ketemu angka 7 cm. Semoga bisa terlihat. Ketemu angka 7 cm. Kemudian setelah ketemu angka 7 cm, teman-teman lanjutkan mengukur. Jadi dari 7 cm kita taruh di bagian sini. 7 cm kita taruh bagian ini ya, ujung ploynya. Kita ukur. Di sini tertera angka kurang lebih 11 cm. Kemudian 11 cm teman-teman lanjutkan ke bagian pinggirnya. Nah, di sini ujung ploynya sebelahnya. Nah, di sini tertera angka kurang lebih 17,5 ya. 17,5. Nah, 17,5 itu kita beri pengingat dulu. Jadi 17,5 itu adalah pinggang bagian depannya. Di sini kita beri pengingat dulu. Saya menggunakan spidol warna merah untuk bagian papannya. Jadi 17,5 kita buat pengingat dulu. Di sini pinggang depan. Pinggang depan. Pinggang depan itu 17,5. Nah, sini ya.
Di sini kita tulis 17,5 untuk bagian pinggangnya. Di sini kita beri kecil aja 17,5. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian untuk bagian lekuan pada pisak depan, teman-teman naikkan aja 5 cm atau enggak 6 cm. Nah, jika ini pisaknya kecil, teman-teman naikin aja 5 cm. Oke. Kemudian untuk bagian lekuannya, teman-teman bisa bentuk menggunakan kapur. Jadi saya kalau menggunakan spidol mungkin sudah paham semua, hasilnya tuh nggak bagus. Jadi sekarang saya akan memberikan sedikit sedikit bagaimana ketika kita tidak menggunakan peloi. Nah, jadi untuk di sini saya beri beri pengingat ya. Jadi saya tulis NB. Nah, di sini kan total bagian pinggang ini, andai kata teman-teman menggunakan karet keliling, semoga bisa dipahami. Jadi ini kan kita menggunakan peloi bagian depan. Bagaimana ketika kita menggunakan karet keliling? Di sini saya tulis pinggang karet keliling, Nah, pinggang karet keliling itu total bagian pinggang teman-teman bagi 4. 85 kita bagi 4. Semoga bisa dipahami. Jadi di sini hasilnya itu 21,25 atau bisa teman-teman bulatkan itu menjadi 25 ya. 21,5. Jadi ketika kita membagi pinggang karet keliling, total pinggang kita bagi 4. Jadi di sini kan ketika kita menggunakan peloi, itu kan pinggangnya itu sisa ketika kita sudah membuat peloinya. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian ketika tanpa peloi, ketika kita menggunakan karet keliling, teman-teman cari aja angka 21,25 atau enggak 21,5 lah. Nah, jadi kan tampaknya itu di sini. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, untuk bagian ini, teman-teman berarti buat bagian pinggulnya. Jadi, ini kan tadi kita mundurin 4 cm. Semoga bisa dipahami. Ini hanya sebagai patokan. Tapi biasanya itu saya mundurin itu 5 cm, teman-teman. Ketika teman-teman melihat tutorial cara memotong saya di sebelumnya tuh biasa saya ngambil patokan itu 5 cm. Nah, kemudian tadi kan sudah ketemu angka anggapan 21,5. 21,5 itu kurang lebih di bagian sini. Nah, jadi ini stabil ya. Kita mundurin 1 cm dari bagian garis yang kita mundurin 4 cm pertama. Seperti biasa kita titik 5 cm ini. Kemudian kita cari 21,5. Jadi bagian pinggir kita buat melengkung 1,5 cm. Nah, jadi tampaknya tuh seperti ini. Semoga bisa dipahami. Jadi ketika teman-teman menggunakan pinggang dengan karet keliling, bagian pinggul ini kita bentuk, kemudian bagian depan ini maju ke bawah atau enggak ke bagian samping itu 1 cm. Semoga bisa dipahami. Kemudian bagaimana jika tanpa peloi tapi kita gunakan karet belakang? Jadi pinggang tanpa peloi, kemudian kita buatnya itu karet belakang ya. Nah, bagian 21,5 ini 85 kita bagi 4. Di sini kan hasilnya 21,25. Anggapan 21,25. Untuk bagian pinggang tanpa peloi, jadi menggunakan karet belakang, teman-teman kurangin aja 1 cm untuk bagian depannya. Jadi kurangin 1 cm. Jadi untuk bagian depan teman-teman cari 20,25. Nah, di sini bagaimana caranya? Jadi setelah teman-teman bentuk bagian pinggul,
Nah, di sini kan 1,5 cm bagian pinggul. Nah, seperti ini. Kita buat garis pinggul kan seperti ini. Teman-teman cari 20,25. Nah, di sini. Nah, di sini. Jadi kita garis I-nya ini. Nah, ini ya, semoga bisa dipahami. Jadi nanti ketika kita menggaris bagian ini, tampaknya itu seperti ini. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi teman-teman bisa sesuaikan masing-masing. Semoga penjelasan saya mudah dipahami. Dan mungkin jika teman-teman masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, jadi tampaknya seperti ini. Ketika kita menggunakan pinggang tanpa ploi, tapi kita buat karet belakang. Tapi kalau karet keliling, kurang lebih kita carinya 21,25. Tapi kalau kita gunakan karet belakang tapi tanpa ploi, kita cari pinggang 20,25. Jadi bagian depan kita kurangin 1 cm. Oke, semoga bisa dipahami. Di sini sudah. Selanjutnya itu kita tinggal menentukan bagian bawahnya. Di sini sama. Kita untuk menentukan bagian tengah, di sini kita titik asnya 68, kita titik asnya itu 34. Kemudian kita bawa naik 5 cm. Jadi 34 kita bawa naik. Di sini 5 cm teman-teman ya. Di sini. Jadi 29. Kita titik 29. Nah, ini adalah bagian tengah pada celana. Semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya tadi kan kita menitik bagian as itu paha kan 28. Kita titik asnya sama 28, kita titik asnya 14. Seperti ini. Bagian bawah juga sama 28, kita titik asnya 14. Langkah selanjutnya bagian tengah dan bagian bawah. Di sini tengah kita buatnya 28, kita kurangin 2, 26. 26 kita bagi 2. 13 adalah asnya. Kita taruh di as 13. Kemudian seperti ini. Nah, selanjutnya bagian bawah kita ngebuat 24. Jadi 24 kita bagi 2, 12. Kita titik 24. Nah, di sini teman-teman tinggal mempertemukan bagian celananya ini. Jadi kurang lebih itu untuk kulot sendiri itu lurus teman-teman ya. Nanti saya akan berikan sedikit bagaimana ketika kita ingin membuat cut biar. Itu sebenarnya hanya bagian di sini sama. Kita pertemukan bagian garis bawah dan garis tengah celana, kemudian kita pertemukan ini. Jadi teman-teman bisa langsam ya, kira-kira sendiri biar manis saja hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana ketika teman-teman membuat cut biar? Di sini aja kita kurangin. Jadi misalkan kita buat 11 cm. Ini saya berikan contoh kira-kira aja ya. Nah, seperti ini. 11 berarti 22. Nah, ini untuk cut biar kurang lebih. Jadi tampaknya seperti ini. Jadi sengaja saya menggunakan pensil ya, karena nanti kita ngebuatnya yang model lurus saja. Nah, kemudian dari tengah ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Jadi makanya saya bilang teman-teman bisa sesuaikan sendiri bagian lingkar bawah dan bagian lingkar tengahnya. Nah, ini pun sama, kita pertemukan yang sudah kita buat 22 untuk cut biarnya tadi. Kemudian bagian ini ya kita langsam aja. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita membuat cut biar yang saya tunjuk dari awal teman-teman ya. Ini awal kita mengikuti. Kemudian bagian tengah tadi kita ngebuatnya tuh 22. Jadi totalnya itu 24. Jadi 24 kita kurangin 2. Kemudian bagian ini. Begitupun dengan bagian sampingnya. Ini yang 22 tadi kita berhenti. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Oke, semoga bisa dipahami. Sekarang kita tinggal memotong polanya.
Mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Jadi saya sendiri bukan anak yang sekolah di tata busana. Jadi andai kata kata-kata saya ada yang salah atau nggak kurang dipahami, saya mohon untuk dimaklumi. Di sini sama, kita potong bagian bawah. Kemudian kita tambahin kampoh kurang lebih 1 cm. Di sini yang kita potong yang menggunakan spidol. Jadi kita buat lurus. Tapi saya juga sudah membagikan bagaimana ketika teman-teman ingin membuat celana ini cut biar kalau bisa dibilang tuh. Jadi bagian tengah kecil, tapi bagian atas itu bagian tengah itu sedikit kecil dari bagian bawah. Di sini sama, kita buat aja 1 cm ke bagian atas. Jadi untuk kantong sendiri bisa teman-teman lihat aja di video saya di sebelumnya ya. Tapi kalau untuk gambar yang saya buat ini, kita menggunakan kantong itu, kantong sampingnya kita buat lurus. Jadi yang belum tahu untuk cara membuat kantongnya, teman-teman cek aja di video saya di sebelum-sebelumnya. Saya sudah buatkan cara untuk membuat kantong celana yang lurusnya. Sini sama, bagian samping kita tambahin aja setengah senti atau enggak 1 cm bebas. Nah, jadi tampaknya seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami. Ini adalah tampak pola bagian depan. Sekarang kita lanjut ke bagian 2 untuk memotong pola bagian belakangnya.